สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Home Foreign. Ayo kita mulai. Ketidaktahuan tentang sifat, sensasi, persepsi, formasi, dan arwah disebut afidia. Berkisah tentang seorang wanita bernama Ning yang menyewakan apartemennya kepada orang asing dan syok melihat penampakan apartemennya yang super jorok setelah ditinggal penyewa yang pulang ke negara asalnya. Ning sendiri tinggal bersama suami dan anaknya di rumah. Dengan kondisi apartemen seperti itu tidak memungkinkan untuk disewakan kembali kepada orang lain, dan Tom sang agen perumahan menyarankan Ning untuk menyewakan rumah yang ditinggalinya dengan iming-iming uang sewa yang lebih banyak. Awalnya suami Ning yang bernama Win tidak setuju menyewakan rumah itu, tapi entah kenapa dia akhirnya mengalah. Rumah itu disewa oleh pensiunan dokter yang bernama Ratri, dan rencananya dia akan tinggal bersama temannya yang bernama Naj. Singkat cerita, Ning sekeluarga pindah ke apartemen. Malamnya, Ning menyadari tato baru di badan Win yang diakuinya baru dibuat saat dia mabuk bersama bosnya di bar. Keesokan harinya, Ning kembali ke rumah untuk mengambil barang yang diperlukan anaknya di gudang. Di dalam rumah itu seperti ada seseorang yang menutup gorden dengan kasar, dan Ning tidak sengaja melihat tato di tengkuk Naj yang terlihat sama dengan tato di badan suaminya. Ning menanyakan adakah surat untuknya terakhir kali ini, yang dijawab ada dan akan diambilkan. Naj bersikap sangat tertutup seakan dia tidak memperbolehkan Ning untuk masuk ke dalam rumah dengan mengunci pintu. Ning kemudian mendapat pesan dari tetangganya yang dipanggil Bibi Porn untuk mampir sebelum dia pulang. Setelah itu Naj keluar membawakan surat untuknya, tapi semua sudah dalam keadaan terbuka yang alasannya Naj berpikir surat itu adalah untuknya. Setelahnya Ning mampir ke rumah tetangganya dan Bibi memberitahukan bahwa Ratri tidak terlihat seperti dokter dan menyendiri di rumah yang tidak pernah kemana-mana. Keanehan lainnya terlihat dari bulu gagak yang digantung di depan pintu seperti orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Tidak hanya itu, setiap jam 4 subuh selalu terdengar lantunan sesuatu dari kamar tidur anak, dan suatu hari anjing Bibi melolong tanpa henti. Karena itulah Bibi memeriksa ke depan dan melihat sekumpulan gagak yang terbang di atas rumah Ning. Ngenesnya lagi, keesokan harinya anjing Bibi ditemukan tewas di belakang rumah dengan luka menganga di bagian perut. Pulangnya, Ning mencoba mencari tahu tentang Ratri, tapi tidak ditemukan dokter yang terdaftar dengan nama tersebut. Win menanyakan kenapa Ning mencari tahu tentang Ratri, dan Ning pun menceritakan apa yang terjadi tadi pagi, tapi Win sepertinya tidak begitu mempermasalahkannya. Ning kemudian menanyakan tentang arti simbol tatonya karena Naj juga memiliki tato yang sama. Tanggapan Win itu hanyalah sebuah kebetulan, tapi Ning mulai mencurigai gerak-gerik suaminya. Dia lalu meminta temannya yang bernama Nat untuk memeriksa latar belakang Naj. Bulu burung gagak juga tiba-tiba berada di dekat kolam renang anak. Malamnya, sekumpulan gagak mulai hinggap di balkon kamar apartemen. Cairan hitam menetes dari bawah ranjang dan sliding door bisa menggeser sendiri. Ing terbangun dan berkata ada orang di dalam kamar, tapi Ning menyangka itu hanyalah pantulan cermin. Ning lalu menutup kembali pintu di dekat balkon dan sekarang pintu lemari bajunya terbuka sendiri. Dia pun lalu memberanikan diri untuk membuka lebar lemari, tapi tidak menemukan adanya keanehan. Ponsel berbunyi dan di saat Ning menoleh ke belakang, ada sesuatu di balik baju yang menatapnya. Bibi Porn mengirimkan pesan dan video yang merekam aktivitas aneh Ratri di rumah. Terlihat jelas mereka sedang menyembah sesuatu dan sepertinya Bibi kepergok saat merekam. Ning mengirimkan pesan balasan menanyakan apakah Bibi baik-baik saja, tapi sudah tidak ada jawaban. Win juga tidak terlihat tidur di ruang tamu dan tiba-tiba dia muncul dengan alasan baru saja membuang tikus keluar. Pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan karena jika membuang tikus, harusnya dia tidak memegang buku, tapi alasannya buku itu dipakai untuk menutup toples tikus tadi. Percakapan berakhir di sana dan Ning melihat gelagat aneh Win yang mengunci rapat tasnya. Hal ini semakin menambah kecurigaannya, ditambah video yang dikirimkan Bibi tadi dihapus. Besoknya Ning singgah ke rumah Bibi tapi tidak ada yang membukakan pintu. Naj menghampirinya dengan berkata Bibi sedang pulang kampung, tapi ini tidak mungkin karena Bibi sendiri berasal dari Bangkok dan tidak mempunyai kerabat lain di daerah.
Pulangnya, Ning menemukan barang-barang anaknya yang berseceran dan ngomel panjang lebar yang dipikir Ing sedang asik menonton dengan iPad-nya. Ternyata yang duduk di kursi hanyalah sebuah boneka. Boneka yang diminta Ing di hari ulang tahunnya yang seharusnya belum dibelikan. Pengakuan Ing, boneka itu didapat dari ayahnya. Malamnya, Ning mendengar anaknya mengigau yang katanya, "Ayah, aku tidak ingin pergi." Ning pun mengelus anaknya sambil memejamkan mata dan akhirnya kaget yang dielus ternyata hanyalah boneka. Boneka lalu dimasukkan ke dalam laci dan Ning mendengar suara alarm dari luar. Dia pun mengintip dan melihat suaminya yang sedang bersiap-siap pergi. Rencananya Ning ingin mengikuti suaminya tapi dia tidak sengaja menarik ponselnya yang masih tercolok charger. Ternyata semua hanya perasaannya saja karena Win tidak kemana-mana dan kembali tidur di sofa. Ning lalu menutup pintu kamar dan ada sesuatu di belakangnya yang seperti sedang berjalan ke arahnya yang ternyata hanyalah baju yang digantung. Anehnya, baju itu bergerak dan Ning langsung memasukkan baju itu ke dalam lemari. Cermin lemari sekilas menangkap sesosok hitam yang berada di ranjang bersama Ing tapi tidak terlihat dengan mata telanjang. Di cermin itulah sosok tersebut begitu nyata seperti nenek sihir yang sedang menggores dada Ing dengan kukunya. Sosok itu terakhir terlihat tepat di depan Ning yang membuatnya segera menyalakan lampu. Dia menghilang dan besoknya ada bekas goresan berbentuk segitiga di dada Ing. Win melihat apa yang terjadi dengan Ing tapi dia diam dan berjalan pergi. Malamnya, Ning tidak bisa tidur dan terus menatap ponsel. Di jam 3.45 subuh, alarm Win berbunyi dan dia langsung keluar tapi Win sudah tidak terlihat. Ning memeriksa tas suaminya dan mencatat nomor kunci tasnya. Win baru saja akan menggunakan lift yang naik ke lantai 8. Ning menyusul ke atas dan menelusuri sebuah lorong yang sampai ke rooftop. Ratusan burung gagak berterbangan dan parahnya lagi, Win ternyata sedang melafalkan mantra di sana. Yang terlihat dia sendiri tapi suara-suara yang melafalkan mantra itu seperti banyak. Ning berinisiatif merekam kegiatan suaminya itu tapi anehnya, di depan kameranya itu seperti ada sesuatu yang hitam seakan menghalangi tapi kenyataannya sosok hitam itu tidak tertangkap mata. Kenyataannya ada sosok anak kecil bergaun hitam yang berdiri di depannya. Terakhir, Ning kaget saat ada suara yang meneriakinya dan para gagak pun beramai-ramai menyerangnya. Ning kabur secepatnya dan kembali ke apartemen seakan tidak terjadi apa-apa walaupun sebenarnya dia sangat merasa ketakutan. Terdengar langkah suaminya yang juga sudah kembali dan masuk ke kamarnya. Ning berusaha agar dia tidak mengeluarkan suara apapun yang akhirnya suaminya pun berjalan keluar. Besoknya Ning nekat membuka tas Win saat dia sedang di kamar mandi. Buku merah inilah yang diincar tapi buku itu ternyata hanyalah buku kosong biasa. Setelah itu Win menyadari ada yang diambil dari dalam tasnya dan menanyakan langsung ke Ning. Ning menjawab dia tidak mengambil apapun dan sekarang terdengar Win yang menanyakan kepada anaknya di luar. Ning sendiri sibuk mencari tempat untuk menyembunyikan buku tersebut di dalam kamar mandi dan betapa kagetnya dia yang menemukan barang-barang keperluan pemujaan di sebuah laci. Buku itu pun dilempar ke dalam. Siangnya saat Ning ingin menjemput Ing di sekolah, dari jauh dia melihat Ing yang menutup wajahnya dengan buku merah yang ditemani oleh Ratri. Segera Ning berlari ke arah Ing, tapi ternyata mereka sudah tidak berada di sana. Tak lama Ing muncul dan Ning langsung menanyakan di mana Ratri. Ing mengaku dia baru saja turun dan tidak bersama siapapun, tapi Ning semakin cemas setelah mendapatkan simbol segitiga di tengkuk Ing. Anak itu sendiri tidak mengerti apa yang dikatakan ibunya dan bengong. Sesampainya di apartemen, Ning meminta Ing untuk tinggal di mobil dan dia akan mengambil sesuatu di dalam. Alasannya ingin mengajak Ing keluar makan, tapi ternyata Ning mengemas baju-bajunya. Setibanya di mobil, Win sudah di dalam dan bertanya kenapa harus membawa baju jika hanya ingin makan di luar. Keduanya pun berdebat soal Ratri yang menurut Ning ingin menyakiti Ing. Win lalu berkata ibu tidak akan menyakitinya. Pertengkaran pun semakin menjadi dan Win melarang Ning untuk membawa anaknya. Tamparan pun mendarat di pipi Ning dan di saat satpam mencoba menenangkan Win, di sanalah kesempatan Ning untuk kabur bersama Ing. Harusnya Ning akan ke rumah orang tuanya tapi ternyata Win sudah di sana duluan dan akhirnya Ning memilih untuk menginap di hotel. Ing berkata kepada ibunya ingin kembali bertemu ayahnya untuk membantu. Maksudnya membantu apa tapi Ing tidak menjawab walaupun sudah ditanya berkali-kali.
Besok paginya, Ning menemui Nat dan menurut Nat, penyewa rumahnya itu mencurigakan di mana nomor KTP-nya sudah dirubah yang dari 3 menjadi angka 8 dan dari 5 menjadi 6. Berdasarkan nomor asli, nama orang tersebut bukanlah Ratri melainkan Rapaport. Tak lama pacar Nat yang bernama M muncul dan dia meminta Ning untuk tidak lagi mengganggu Nat karena mereka akan segera menikah. Sepulangnya ke hotel, Ing menghilang dan menurut petugas kebersihan anak itu sudah dibawa ayahnya. Mendengar itu, Ning kembali ke apartemen tapi juga tidak menemukan Ing, tapi di sini dia malah melihat adanya darah kering di ranjangnya. Ning pun menurunkan kasur dan melihat simbol pemuja setan di depan. Dia kemudian pulang ke rumah dan rumah itu sudah dalam keadaan berantakan tanpa listrik dan simbol yang sama juga ditemukan di sana. Di lantai atas tidak kalah menjijikan. Banyak ulat-ulat dan kecoa yang bertebaran di kasur. Ternyata Ratri sudah pindah dari kemarin. Ning minta dijemput Tom dan diantarkan ke rumah sewa Ratri yang baru. Tom mencoba menghubungi Ratri dan di sini Ning baru menyadari bahwa Tom juga mempunyai tato simbol yang sama di tangannya. Ning berpikir bagaimana caranya agar dia bisa lolos dari Tom dan dia pun berpura-pura mual. Setelah adanya kesempatan, Ning mendorong Tom lalu mengunci pintu mobil. Tom berusaha meyakinkan Ning bahwa dia bukanlah anggota sekte dengan memperlihatkan tato secara utuh dan baru saja Ning akan percaya, dia kembali melihat buku merah di selipan pintu. Di sini Tom langsung memecahkan kaca jendela dan menyerang Ning. Ternyata Tom benaran adalah anggota sekte terlihat dari tato lain di dadanya. Ning berusaha kabur tapi sayangnya dia ditimpuk batu sampai ambruk di jalan. Samar-samar dia melihat Tom mengeluarkan koper merah. Dan baru saja Tom akan membuang koper itu, alarm menyala yang menunjukkan pukul 3.45 subuh yang mengharuskan dia untuk melakukan ritual. Diceritakan kembali 11 tahun lalu, Win adalah seorang duda dengan satu putri bernama Jaria. Jaria diberikan sebuah boneka tepat di hari ulang tahunnya. Hari itu alat pemanas air yang rusak diperbaiki oleh Win dan sewaktu Jaria mandi, alat tersebut meledak dan singkat cerita, Jaria pun meninggal. Ibu kandung Jaria sudah kabur sejak Jaria dilahirkan dan sampai anaknya meninggal pun, sosok ibu itu tidak pernah hadir. Win begitu terpukul dan selalu mengenang masa-masa bersama anaknya dulu. Selain itu, dia menganggap boneka anaknya adalah Jaria dan selalu memutar suara anaknya yang terekam di boneka. Suatu hari, Ning datang ke rumah karena salah alamat dan di sanalah awal pertemuannya dengan Win. Singkat cerita, mereka menjalin hubungan dan menikah. Kembali ke momen saat Ning menelpon Win. Win yang sedang bersama Ing tiba-tiba teringat akan Jaria ditambah Ing kepergok sedang berbicara dengan sesosok tak kasat mata. Semua barang-barang dan foto Jaria masih tersimpan di atas plafon dan diturunkan olehnya. Di hari itu jugalah Nats dan Ratri datang untuk melihat-lihat rumah. Tom mengajak Nats melihat kamar sedangkan Ratri mematung sendirian di depan kamar mandi. Dia berkata semua terjadi begitu cepat tapi setidaknya dia tidak lagi merasa kesakitan. Anak itu pergi sebelum waktunya dan arwahnya masih melekat di sekitaran tempat dia meninggal. Ratri kemudian memberikan buku merah itu kepada Win yang katanya untuk membantu. Dia juga menambahkan jika dia bisa menyewa rumah itu, mungkin mereka bisa berbincang lebih banyak. Setelah itu Ning datang dan Win langsung menyetujui penyewaan rumah kepada Ratri. Tanpa Ning ketahui, Win datang ke rumah itu untuk berkonsultasi mengenai arwah putrinya. Hari itu juga dia mendapatkan tato simbol keanggotaan dan tepat di jam 3.45 subuh, Win akan melakukan ritual. Setiap hari dia melakukan kegiatan yang sama dan suatu hari, Ning datang yang untuk mengambil barang di gudang. Sebenarnya surat-surat yang ditujukan kepadanya juga sudah dibuka oleh Win sendiri tanpa menyangka Ning akan datang dan menanyakan surat-suratnya. Itulah kenapa hari itu Nats mengunci rapat rumahnya. Momen di saat Win melakukan ritual malamnya, bulu burung gagak jatuh di atas buku yang jika menurut kepercayaan Ratri, gagak adalah utusan dari Yang Maha Agung yang ingin menyampaikan bahwa waktunya arwah Jaria pergi. Win masih tidak rela apalagi dia sendiri belum bertemu kembali dengan Jaria. Dia memohon sambil terisak agar Ratri membantunya bertemu dengan Jaria. Akhirnya, Ratri mengabulkan permintaannya dengan syarat harus menyiapkan tubuh baru untuk roh Jaria. Tubuh itu harus seumuran dengan Jaria dan juga mampu berkomunikasi dengan roh.
Intinya mereka menargetkan Ing dan menurut Nudge, dua roh bisa tinggal di dalam satu tubuh. Itulah kenapa Win langsung memberikan boneka Jaria kepada Ing dan dia menceritakan boneka Jaria kepada Ing. Ing sendiri ternyata selama ini memang berkomunikasi dengan Jaria di rumah dan tidak pernah bertemu lagi sejak mereka pindah ke apartemen. Win lalu meyakinkan Ing agar mengundang Jaria kembali dan anak itu setuju. Hari setelah Ning pergi mengantarkan Ing ke sekolahan, Win memasang perlengkapan pemuja setannya di kamar mandi dan menggambar simbol di depan Ing. Malamnya, dia langsung melakukan ritual dan buku itu mulai terbakar dari tengah. Win menutup wajahnya dengan buku sampai rohnya keluar badan. Tiba-tiba di sekelilingnya terlihat banyak sekali orang-orang dengan melakukan hal yang sama. Di antara kain-kain yang bergantungan ada arwah anak kecil yang sedang duduk tapi sayangnya hanya sebentar. Win terus memanggil Jaria dan di momen itu dia melihat Ning yang berteriak karena diserang sesuatu. Rohnya pun kembali ke badan dan Win segera mengirim pesan kepada Nudge bahwa Ning sudah memergokinya. Nudge membalas pesan yang berkata besok dia dan Ratri akan melakukan ritual untuk Jaria dan Ing. Nah, besoknya Ratri benar-benar hadir di sekolah. Menurut Ratri sebelum ritual, Ing membutuhkan 3 tanda berbeda di area tubuhnya. Jaria sudah membuat tanda pertama di dadanya. Yang kedua akan dilakukan oleh Ratri dan yang ketiga oleh Win. Tanda kedua sudah berhasil dan belum sempat tanda ketiga, Ing berhasil dibawa pergi oleh Ning. Siapa sangka besok siangnya Ing menelpon Win dan mengabarkan keberadaannya di hotel. Win menuju hotel dan bertabrakan dengan M. M tidak sempat memperkarakan apapun dan lebih memilih menghampiri tunangannya yang sedang bersama Ning. Secepatnya Ing dibawa pergi dan langsung menuju ke rumah Ratri. Sesampainya di sana, Win mendapat pesan dari Nudge untuk datang ke rumah Bibi Porn. Di sanalah mereka bersembunyi. Nudge beralasan Bibi Porn sedang pergi ke pelatihan meditasi yang padahal keberadaannya sendiri saja tidak tahu ada di mana. Setelah memastikan Ning pergi, mereka lalu menyiapkan ritual di rumah. Tanda ketiga segera dibuat tepat di jidat Ing. Air menetes dari plafon dan Win merasa seperti melihat bayangan kaki orang yang berjalan ke arah kamar mandi. Win menyangka itu adalah Jaria tapi ternyata Bibi Porn. Win mengajaknya ngobrol tapi Bibi diam saja dan tak disangka dia langsung ke perut Win. Jadi Bibi sendiri sedang dibawa pengaruh Ratri terlihat dari pupil matanya yang memutih. Win berkali-kali dan Ing tiba-tiba berlari turun ke bawah. Anak itu kaget melihat kondisi ayahnya dan dari belakang Nudge menariknya dengan kasar. Ratri menuruni tangga dan membuka box yang isinya boneka jelek. Dia mengatakan itu adalah prai putri bungsunya yang tenggelam saat berusia 7 tahun. Malam sebelumnya saat Win berpikir melihat Jaria, itu lebih tepatnya adalah arwah prai. Ratri sudah menyimpan roh anaknya di dalam boneka selama beberapa dekade untuk menunggu tubuh yang tepat. Malam inilah waktunya prai dihidupkan kembali. Alarm berbunyi di jam 3.45 subuh. Diceritakan mundur 4 bulan lalu, Tom sudah mengenalkan Ing kepada Ratri dan dengan melihat dari jauh saja, Ratri tahu bahwa Ing bukan anak biasa. Tom lah yang sudah mengatur segalanya. Dia dan komplotannya sengaja merusak apartemen dan menuduh penyewa sebelumnya lah yang melakukannya. Singkat cerita, Ratri dan Nudge berhasil pindah ke rumah mereka dengan maksud dan tujuan yang jahat. Sekilas ada arwah Jaria yang berlari lewat. Menyadari keberadaannya, Ratri memanggilnya dan mereka menemukan kumpulan barang-barang Jaria di atas plafon. Di sini jugalah Jaria bersembunyi. Dengan bonekanya, Ratri mengadakan ritual dan arwah anak itu kemudian dikurung ke dalam boneka. Dengan boneka itu pula, Win berhasil ditipu. Malamnya, mereka melakukan ritual dan darah yang menetes di ranjang itu adalah hasil dari ritual. Dari dalam boneka jelek itu terlihat ada mata dan sebuah tangan pun keluar dari mulut. Di waktu yang bersamaan pula, Ing mengigau yang katanya ada orang di dalam kamar. Saat itu juga Bibi merekam kegiatan gila mereka dan ke Gap. Ratri langsung ke rumahnya dan melakukan sesuatu kepadanya. Keesokan harinya, Ratri datang ke sekolahan menemui Ing dan berkata ada seseorang yang juga tinggal di dalam tubuhnya. Tangan Ing dipegang dan arwah mereka langsung keluar dari tubuh. Ratri tua berubah menjadi sesosok perempuan muda yang juga dipanggil Ratri. Dia inilah yang tinggal di tubuh Ratri yang bernama asli Rapa Porn
selama puluhan tahun. Dia lalu menceritakan bagaimana awalnya mendiami tubuh Rappaport. 50 tahun lalu ritual itu dilakukan karena kebetulan kakek buyut Ratri dari keturunan pemimpin yang agung. Sekarang Zarya diizinkan untuk tinggal bersama Ing dan mereka pun kembali ke dunia nyata. Ratri memberikan buku merah kepada Ing dan langsung dipakai untuk menutupi muka. Simbol itu pun lalu dibuat di tengkuknya. Cerita kembali ke malam di saat Ing akan dimasukkan roh ke dalam tubuhnya. Anak itu bertanya kenapa nenek membiarkan Ratri untuk menetap di tubuhnya dan jawabannya mengejutkan. Nenek berkata sebenarnya pemilik badan ini sudah dihabisi agar dia bisa menguasai tubuh ini sendirian. Mendengar itu, Ing berusaha kabur dan inilah detik-detik dia melihat ayahnya yang sedang tidak berdaya. Sekarang waktunya ritual pembangkitan Prai. Gagak disembelih dan alarm pun berbunyi. Di tempat lain, alarm Tom juga berbunyi. Koper yang isinya Ning ini akan dibuang tapi sebelumnya Tom membuang dulu ponselnya ke sungai. Balik-balik, Ning sudah tidak ada yang ternyata dia sedang bersembunyi di belakang pohon. Tom mencarinya dan menyiapkan. Ing sendiri sedang dipaksa di rumah dan boneka itu pun bisa menggerakkan kepala ke arahnya. Bibi Pon berhasil dilumpuhkan Win tapi sayangnya dia dikalahkan oleh Nudge. Tom sendiri berhadapan dengan Ning dan tak berapa lama dia mengirimkan pesan kepada Nudge bahwa Ning sudah diurus. Ternyata yang mengirimkan pesan itu adalah Ning dan setelah mengetahui keberadaan mereka, Ning pun segera ke sana. Tom sudah tewas dan di tengah jalan Ning berencana menelpon polisi tapi panggilan itu terputus karena ponsel yang kehabisan baterai. Sesampainya di rumah, Ning langsung memasukkan beberapa piloks ke dalam microwave dan menyalakannya. Ritual sedang berlangsung di kamar dan ledakan microwave membuat aliran listrik terputus. Api berkobar dan di saat Nas sibuk mematikan api, Ning berlari ke atas untuk menolong Ing. Si nenek terus menjalankan ritual sambil menutup wajahnya dengan buku sedangkan beberapa sosok tak kasat mata itu mencoba menahan Ning. Tubuh Ning sempat terangkat dan terlempar tapi dia juga tidak menyerah. Boneka di samping Ing bergetar hebat dan ada pupil mata lainnya yang segera menyatu di mata Ing. Boneka itu lalu dihantam berkali-kali yang membuat arwah Prai muncul dan mencekik Ning. Singkat cerita boneka itu pun hancur tapi pupil mata itu juga sudah menyatu. Ning segera membawa tubuh anaknya tapi sekarang dia harus berhadapan dengan Ratri dan Nudge. Ratri berkata Ning sudah meninggal dan yang sekarang ada di badannya adalah Prai. Plafon atas tiba-tiba retak dan roboh yang menimpa mereka semua. Inglah yang pertama kali sadar dan Nudge tanpa belas kasihan yang disaksikan oleh Ratri. Cerita mundur sedikit di saat Win sekarat. Dia mendengar suara tangisan dari dalam tasnya yang berisikan boneka. Di matanya sekarang arwah Zarya sedang menangis dan Win menggambar simbol di jidatnya sambil berkata, "Jangan menangis, tolonglah adikmu." Tetesan air dari plafon itu mengenai leher Ing yang terkoneksi dengan Zarya. Ratri pun akhirnya dihabisi oleh arwah Zarya yang masuk ke dalam tubuh Ing. Polisi datang tidak tepat waktu di mana semuanya sudah berakhir. Ning dibawa ke rumah sakit dan selama ini dia tidak pernah tahu jika suaminya itu adalah duda anak satu. Di bawah bantal Ing, Ning menemukan sebuah kertas yang bertuliskan 5 Maret 2014. Itu ternyata adalah foto Win bersama Zarya dulu. Foto itu ditemukan Ing di rumah dan lebih nyeseknya lagi, Ing memanggil Ning dengan sebutan Bibi yang artinya yang sekarang tinggal di badan Ing adalah arwah Zarya. Zarya berkata maaf tapi dia sendiri tidak tahu Ing ada di mana karena sewaktu bangun dia sudah berada di tubuh Ing. Keduanya pun menangis sedih tapi Ning tidak ada pilihan lain selain menerima semua ini. Walaupun awalnya canggung, keduanya berusaha akrab dan menjalani hari-hari mereka seperti tidak terjadi apa-apa. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.